Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Sulistianingsih pada pelajaran PPKN SMP kelas 7. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menghayati nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan, perumusan, dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris yaitu constitution, dalam bahasa Belanda konstituti, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh, konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, ada pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 itu di sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Menurut ECS, Wade UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara menganut paham demokrasi, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ternyata Indonesia ini belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah proklamasi. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme, karangan Jimli Asidiki, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.
Saat itu, dibahas hal-hal teknik tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa persidangan kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar Negara anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota yang terdiri atas Wongso Negoro, Raden Sukjo, dan A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar melaksanakan beberapa pertemuan. Yang pertama, tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Itu untuk tanggal 13. Selanjutnya untuk tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan cara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo, sebagai panitia kecil, perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPU PKI. Selanjutnya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI yang menggantikan BPU PKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut, "Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokaritsu Zunbi Tiosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampingkan agar supaya kita dapat mungkin pada hari ini pula setelah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden." Harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjelaskan tugasnya dengan tepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti, dan saling menghargai antar anggota.
Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Itu untuk sidang yang tanggal 18 ya. Nah, selanjutnya hasil sidang yang kedua, hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, meliputi wilayah Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Sunda Kecil, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Nah, untuk hasil sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan PNI. Dan yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 ada 2, yaitu sebelum perubahan dan setelah perubahan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang pertama, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat peraturan tambahan. Itu untuk sebelum perubahan ya. Yang selanjutnya, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Yang pertama, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Jadi, pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan Rumusan Dasar Negara dan Perangkat Kenegaraan Republik Indonesia, termasuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Sebelum rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan PPKI sebelum sidang dimulai. Berikut perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama, yaitu ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat,
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.